Terima kasih orang baik. Shh, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shh, cek. Cek lo. Cek. Kok jadi begini sih? Cek lo. Cek lo 1 2 3 dicoba cek lo. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah patah. Ya. Cek lo. Cek lo 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa orang baik dan juga salam rindu dari hati yang terdalam untukmu, asik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Bigtilos Official semuanya. Ketemu sama Masti lagi di kesempatan hari ini. Ini biar lo deketin hidup nih, tumben nih. Tanggal 17 Mei 2021. Dan seperti biasa, mungkin Masti bisa hadir 2 hari sekali sekarang ya. Jadi supaya bukan karena ada sesuatu, tetapi aku lagi coba lihat traffic untuk AdSense-ku karena lumayan parah guys. Aku 7 bulan, ini 8 bulan aku dapat gaji 1.200.000 dan itu posisinya belum bisa ditarik gajinya. Udah 8 bulan ya. 8 bulan itu aku 1.200.000. Sedangkan kondisi aku bayar wifi aja 1 bulan itu 200.000 lebih dan dihitung 81,6 ya. Jadi aku sedang melihat siklus untuk pembagian AdSense-nya. Jadi sengaja mungkin untuk waktu beberapa hari terakhir, mungkin 1 bulan ke depan, mungkin videonya akan ada 2 hari sekali untuk melihat siklus pembagian AdSense-nya ya teman-teman ya. Jadi mohon dimaklumi sebelumnya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber semuanya. Masih dalam suasana lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya saja sedang nonton video ini. Lebaran yang kelima, mungkin ada yang sudah mulai mempersiapkan diri untuk kembali ke kota atau kembali ke tempat kerjanya yang kemarin sudah pulang kampung ya kan. Ini sudah mulai beranjak lagi untuk kembali ke kota, sudah mulai kerja lagi, atau mungkin bahkan hari ini kebanyakan untuk wilayah Jakarta sudah mulai normal lagi ya. Di hari Senin ini semua aktivitas perkantoran dan juga perbankan, keuangan dan lain sebagainya semuanya sudah beroperasi secara normal sehingga hari Senin ini sudah mulai pada kembali bekerja. Mungkin dari kemarin sudah mulai bekerja ya. Siapapun kalian yang sedang menikmati libur hari ini, libur lebaran mungkin ya, masih lebaran yang kelima, masih keliling-keliling ketemu saudara, tetap patuhi protokol kesehatan dan juga tetap waspada, hati-hati. Dan yang mungkin sudah beranjak pulang dari kampung ke Jakarta, ya main kucing-kucingan lagi sama petugas, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan mungkin juga masih ada yang enggak, aku nungguin masa diizinkan saja. Jadi tanggal 17 nanti perketatan sudah mulai dibuka sehingga sudah mulai ada yang mulai beranjak. Seperti Mas Tulus besok juga, karena di posisi ini Mas Tulus tanggal 18 malam sudah beranjak ke Garut. Sebentar guys, aku lupa nadanya belum aku silent. Waduh gawat nih. Oke sudah ya. Dan aku terima kasih banyak, masih banyak
subscriber yang mau ketemu, tapi maaf ketemunya untuk konsultasi. Jadi aku sebelumnya konfirmasi dulu teman-teman. Aku hari itu posisinya kerja. Aku posisinya adalah ngejob ya, atau show. Jadi kalau untuk ketemu ngobrol secara membahas untuk konsultasi kayaknya agak kurang cocok posisinya. Jadi ada yang DM, ada yang telepon, bahkan Mas Tulus gimana bisa konsultasi nggak nanti pas di Garut? Aku posisinya kerja pada hari itu. Jadi aku berangkat 18 malam, kemudian 19 pagi aku sudah mulai kerja sampai sore. 19 malam lepas maghrib aku sudah on the way Jakarta lagi karena 20-21 aku sudah kerja juga di sini. Jadi kalau untuk konsultasi secara khusus membahas sesuatu yang mungkin maaf hal pribadi kemudian pengen curhat dan lain sebagainya, kayaknya nggak ada waktu. Jadi aku kalau misalnya nurutin semuanya, wah banyak banget, semuanya pada mau ikutan gitu loh, semuanya pada mau. Aku tuh heran ya sama HP ini, nggak pernah sepi rek. Nih gini nih baru sepi, tak matiin datanya wes. Kalau misalnya posisinya akunya sedang kondisi nyanyi ya toh, terus jenengan ngajak ngobrol itu nggak bisa, jadi posisinya tidak bisa. Intinya saya nggak bisa konsultasi di hari itu. Kalau mungkin sebelumnya ada janji atau bisa ngobrol sebelumnya, ada omongan mungkin bisa diatur ya. Mungkin aku bisa pulang tanggal 19 atau 20 nggak ngambil job, aku tetap bisa ngobrol, baru 20-nya aku bisa jalan gitu. Tapi kan ini aku ikut rombongan musik dari sini dari Jakarta, sehingga aku nggak bisa ikutan meluangkan waktu sendiri karena aku bareng-bareng sama mereka gitu loh teman-teman. Jadi kalau untuk sekedar bertemu, silaturahmi, lebaran itu mungkin bisa. Cuma kalau untuk ngobrol secara khusus, membicarakan sesuatu kayaknya waktunya sempit. Karena saya kerja ya, saya harus di panggung kan. Jadi kayaknya susah gitu loh. Dan ya sedikit kemungkinan bisa ngobrol. Saya minta maaf sebelumnya. Saya hanya konfirmasi ya. Banyak soalnya. Kang Licen juga sama tuh tadi. Kang Mas Tulus bisa lama nggak ngobrol? Waduh, nggak diatur dari kemarin jadwalnya ya. Aku udah mulai kerja juga. Dan Wardi kan tanggal 20 juga kerja, pulang ke Lampung. Dan makanya aku kejar setoran ini biar bisa ngasih sangu dia gitu loh. Jadi biar bisa ngasih ongkos adikku pulang. Ya kondisinya guys, jadi harus kerja dulu baru bisa ngasih ongkos. Dan alhamdulillah Allah kasih terus rezeki sehingga bisalah membantu dia untuk pulang ya. Pokoknya untuk semuanya yang mau silaturahmi boleh banget. Nama desanya itu Banyu Resmi. Cari aja pengantin sesuai dengan yang ada. Mas Tulus sudah upload di Instagram, di WA, di story juga. Story YouTube juga sudah Mas Tulus update kok ya. Jadi teman-teman yang mau datang silaturahmi boleh di sana ya. Sangat-sangat diperbolehkan. Tetapi kalau untuk konsultasi Mas Tulus sebelumnya minta maaf tidak bisa ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya para subscriber Bintu Tulus Official semuanya dari Sabang sampai Merauke yang ada di Indonesia sampai di luar negeri. Pokoknya maaf lahir batin untuk semuanya. Tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Intinya semangat untuk yang hari ini sedang sakit, semoga cepat sembuh, amin. Untuk yang sedang dalam kondisi tidak baik, dalam kondisi keuangannya sudah menipis, semoga Allah limpahkan rezeki yang melimpah, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah sama Allah Subhanahu wa taala, amin. Kemudian juga untuk yang sedang dalam kondisi bermasalah, semoga Allah berikan solusi terbaik atas masalahnya, dan doakan saya mendapatkan solusi terbaik atas masalah saya. Asik. Kemudian untuk kalian yang mungkin saat ini sedang dalam posisi belum bekerja, semoga lepas lebaran ini Allah betul-betul memberikan jalur rezeki dengan pekerjaan yang baik, amin. Dan untuk teman-teman yang mau bersedekah, sangat saya tunggu, silahkan klik di kolom deskripsi. Program Nasibok kembali berjalan selepas lebaran nanti, dan kalian bisa langsung transfer ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang ada di kolom deskripsi. Di kolom deskripsi ya. Minimal 10.000, maksimal terserah jenengan. Pokoknya terima kasih banyak yang sudah bersedekah. Allah yang menukar, Allah yang membalas kebaikan kalian semua. Semoga Allah tukar dengan sesuatu yang jenengan mau. Kesehatan, keberkahan, rezeki yang lebih melimpah lagi, kemudian kemudahan dari segala urusannya. Amin ya Allah. Sehat selalu buat kita semua ya. Ada sebuah apa sih namanya? Bisik-bisik tetangga. Bisik-bisik tetangga dari hamba Allah yang bertanya ke saya, bertanya soal kelebihan dan kekurangan dari seorang anak yang, maaf sekali lagi kita angkat lagi ya teman-teman ya, anak keterbelakangan mental atau anak kebutuhan khusus, sebut saja anak idiot dan lain sebagainya. Karena aku sekali lagi mendapatkan curhatan dari seorang
hamba Allah yang memang selama ini sudah sering banget cerita sama saya, ngobrol sama saya soal anak ini. Dan anaknya ini memiliki kebiasaan di mana mereka suka gigit, dan menggigitnya itu bisa sampai, maaf, kadang-kadang katanya sampai berdarah, teman-teman. Gigit di berbagai macam jenis badan, ya. Dan ini nih agak sedikit mengkhawatirkan karena anaknya terlalu agresif, dan beliau itu tinggal di salah satu daerah di Jawa. Dan kebetulan juga ada yang sama. Aku pernah dicurhati sama seseorang yang dari Kalimantan. Beliau juga memiliki anak yang, maaf, suka menggigit juga. Maaf, dalam kategori idiotnya itu menggigit. Dan kemudian yang di Solo juga ada, mbakku sehat selalu nggih, Mbak. Terus Mbak siapa itu, pokoknya ada lagi satu yang suka curhat ke saya itu soal anaknya yang berkebutuhan khusus dan lain sebagainya. Saya pengen ngebuka secara khusus sebetulnya penyebab awal seorang anak idiot itu apa sih sebenarnya, di mata seorang Mas Tulus itu apa sebetulnya, dan di badan seorang anak idiot itu sebenarnya ada apa gitu loh, ya. Kita bakal bahas itu, ya. Ada dua pertanyaan. Penyebabnya itu bisa jadi apa kalau dalam segi mata batin. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya ada apa di tubuh anak itu, ya. Ada satu, yang pertama adalah ketika kita ditanyakan penyebabnya adalah, sekali lagi, bukan penyebab, tetapi semua sudah menjadi kehendaknya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menghendaki itu terjadi. Yang pertama, penyebab paling nyata yang paling jelas adalah ada kelainan gen di dalam tubuh si bocah sehingga tidak tumbuh secara normal. Menurut ilmu kedokteran seperti itu, sehingga ada kelainan gen di mana anak ini tumbuhnya tidak normal. Kemudian ada beberapa sel yang tertahan, yang tadinya lari darahnya sampai ke telinga tapi nggak sampai, istilahnya seperti itu mungkin, ya. Aku kurang memahami dalam segi kesehatan. Itu dari segi biologis atau dari segi nyatanya saja. Jadi mereka itu kemungkinan ada sesuatu yang salah di anggota tubuhnya atau gen tubuhnya sendiri. Yang kedua adalah bisa jadi karena hasil gen dari kedua orang tuanya. Maaf sekali lagi, kondisi orang tuanya ketika mereka berhubungan badan sedang dalam kondisi berpenyakit, atau ibunya dalam kondisi yang sakit pada waktu hamil, memiliki penyakit yang agak sedikit ekstrim penyakitnya sehingga bisa berpengaruh ke kandungan. Itu dari segi biologis. Lalu dari segi mata batin atau secara mitos, katanya ada yang bilang anak saya cacat karena saya motong kaki ayam pas istri saya lagi hamil. Kemudian anak saya bisu karena pada waktu istri saya hamil, saya waktu itu mukul mulut kucing misalnya waktu saya hamil. Jadi sebenarnya gini teman-teman, segala sesuatu yang terjadi sama kita itu semuanya sudah menjadi kehendak Allah, ya. Sudah menjadi hak dan hak patennya Gusti Allah mau memberi apa ke kita. Dan ini sebenarnya anak-anak kebutuhan khusus ini bukan hanya idiot ya teman-teman, dalam arti ada anak cacat, kemudian anak yang susah berbicara, anak yang susah mendengar. Jadi semua itu memang Allah yang memberikan. Kesempurnaan manusia itu Allah yang menentukan, Allah yang mencukupkan. Jadi kita tidak usah percaya lagi dengan mitos istrimu lagi hamil. Lebih waspada aja, lebih hati-hati. Mempercayai mitos untuk lebih waspada itu bagus. Jadi kalau istrimu hamil, ya wis gak usah mainan golok macam-macam, gak usah mainan sama hewan-hewan macam-macam. Istilahnya seperti itu. Ada tetanggaku yang nyata, memang nyata. Jadi temanku sendiri tuh suka banget cari ular pada waktu istrinya lagi hamil. Dan ternyata memang betul ketika anaknya lahir, si anak itu kayak bersisik gitu loh badannya, kayak busik, kulitnya tuh ngelupas terus, seperti halnya ular yang sedang berganti kulit gitu, istilahnya seperti itu. Kemungkinan sih kalau saya pribadi ya, sekali lagi semua saya kembalikan kepada Allah, dan saya tidak mempercaya itu. Kalau saya tidak mempercaya itu, karena sebetulnya terkecuali hewan yang kamu bunuh tadi itu ternyata ada kamuflase dari bangsa jin. Dan terkadang sebetulnya itu tidak apa-apa, sebetulnya itu tidak masalah. Cuma karena kamu percaya dengan mitos itu, akhirnya ada bangsa jin yang mendengarkan batinmu. Aduh, istriku lagi hamil, aku tadi kok bacok kakinya babi, apa kakinya anjing, atau kakinya kucing saya pukul, nanti anak saya cacat misalnya. Ini kamu dalam hati sudah ketakutan dengan mitos-mitos yang terjadi, sehingga didengarlah oleh bangsa jin, diwujudkanlah sama bangsa jin, dan Allah mengizinkan itu sebagai ujian untuk kamu.
Jadi sebetulnya ketika kita walaupun bangsa jin sekalipun yang kita bunuh, misalnya lagi wujud sebagai seorang ular, kita bunuh, kita apa, terus anak kita terus nanti maaf jadi gimana, buat saya nggak ada cerita seperti itu. Sehingga sebetulnya mitos-mitos yang beredar ini seharusnya tidak terlalu kita tanamkan di tubuh kita, sehingga nggak terkontaminasi sama bangsa jin yang mendengar. Ketika jin mendengar kemudian mereka mengatakan, wis tak dadek wae. Memang dalam Al-Quran ada pocong sama kuntilanak. Emang dalam Islam ada jin apa nggak ada, teman-teman. Jadi jin itu ditentukan dengan sesuai kastanya, bukan sesuai namanya. Jadi makhluk-makhluk kayak kuntilanak, pocong dan sebagainya itu kan hanya makhluk mitos yang timbul karena bisikan kita sendiri, karena pembuatan kita sendiri, mitos yang kita buat sendiri. Sehingga kalau buat saya penyebab anak cacat itu, anak berkebutuhan khusus, entah itu idiot dan cacat dan sebagainya, terus disebabkan oleh karena kualat ataupun membunuh hewan dan sebagainya, buat saya itu salah, itu tidak betul. Buat saya seperti itu. Kemudian penyebab yang kedua adalah bisa jadi dia tuh menerima ilmu turunan sebetulnya, ya, ilmu keturunan yang diturunkan dari leluhurnya, yang maaf sekali sebetulnya mereka salah wadah sebetulnya, salah wadah, ya, salah wadah dari sononya itu memberikan sesuatu yang sangat besar sekali, sangat besar. Sebetulnya ini sekali lagi, anak idiot itu 90%, maaf ya, anak ini yang saya sebutkan adalah idiot, bukan catat yang lain. Anak idiot 90% itu adalah ulah dari bangsa jin. 90% itu kerjaannya bangsa jin. Jadi sebetulnya anak ini tuh nggak masalah ketika mereka akan diturunkan sebuah ilmu leluhur dari nenek moyang kita. Turun, seret mau turun, sehingga ilmu ini sangat bermanfaat. Sebetulnya kenapa saya bilang anak berkebutuhan khusus ini anak yang luar biasa? Mereka ini anak-anak pilihan loh, teman-teman. Mereka ini anak pilihan ibu-ibu luar biasa, dan kalian sebagai ibu yang mengasuh anak idiot, buat saya itu juga ibu yang luar biasa. Manusia yang insya Allah Allah akan surgakan nanti. Saya yakin dan percaya, karena kalian tuh punya kesabaran khusus, kalian punya kelebihan khusus, di mana kalian bisa mengasuh anak yang maaf berkebutuhan khusus seperti itu. Prosesnya seperti ini. Ketika sesuatu akan diturunkan kepada si bocah, ilmu leluhur dari mau diturunkan, bangsa jin ada yang tahu anak ini sudah pilihan. Jadi anak-anak idiot itu sebetulnya anak-anak yang memiliki IQ yang cukup tinggi, memiliki kelebihan yang cukup tinggi dari berbagai macam jenis. Saya melihat ada beberapa cakra anak-anak idiot yang luar biasa bagus, di atas rata-rata. Serius. Jadi cakra atau aura kecerdasannya, anak-anak idiot ini memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata sekali, teman-teman. Jadi itulah kenapa bangsa jin justru mengincar mereka, karena mereka tuh justru mereka tuh bisa jadi penyerang yang luar biasa. Sehingga ketika ilmu akan diturunkan, ilmunya itu dipaksa masuk ke tubuh si bocah, sebenarnya wadahnya masuk, cuman karena kamuflase bangsa jin tadi, sehingga dibuatlah seperti itu, yang akhirnya anak tadi justru nggak masuk dengan apa yang seharusnya mereka masuk ke tubuh mereka. Itu bisa jadi penyebab juga, ya, bisa jadi penyebab dari anak ini kenapa jadi idiot, atau istilahnya tuh kurang berkembang lah ya, teman-teman. Ya maaf ya kalau berkali-kali saya menyebutkan anak idiot seperti, karena anak dengan kebutuhan khusus itu macam-macam. Ada yang ada yang nggak bisa mendengar, ada yang bicaranya kurang lancar, atau jalannya kurang. Itu juga termasuk anak-anak luar biasa, sehingga kita nggak boleh menutup. Jadi jin ini sengaja menghasut atau menutup tumbuh kembang si bocah supaya nggak tumbuh dengan baik, karena sebetulnya mereka punya kelebihan khusus yang memang Allah titipkan di tubuh si bocah. Nah, inilah ulah-ulah mereka. Kemudian kenapa Allah mengizinkan? Alasan yang kedua adalah karena ulah dari orang tuanya sendiri. Ulah dari orang tuanya. Makanya mbak-mbak, mas-mas yang mungkin punya anak yang maaf cacat kah, keterbelakangan mental kah, maaf gila atau lain sebagainya, sekali lagi ayo cari tahu apa yang sudah lanjut dengan lakukan di masa lalu. Apa yang sudah kalian lakukan di masa lalu. Ada satu kasus di daerah Banten, beliau curhat sama saya, ngobrol sama saya, setelah saya cari tahu ternyata suami dari si mbak ini nggak tahu menahu soal si anak. Ternyata anak ini dibikin sebelum beliau menikah, si suami ini memiliki ilmu tertentu yang beliau amalkan, di mana beliau berani mengorbankan anak pertamanya nanti ketika dia sudah memiliki istri.
Padahal perjanjian itu dibikin jauh sebelum dia menikah. Tapi ternyata itu juga bisa terjadi teman-teman, sehingga jiwa si bocah atau jiwa si anak akhirnya terambil, terenggut, dan anaknya lahir secara biasa, tetapi dengan maaf mental yang kurang karena jiwanya dimakan sama ilmu yang sudah dijaminkan sama orang tuanya. Nah, ini juga bisa jadi pengalaman loh. Ini juga bisa jadi penyebab, hati-hati loh ya teman-teman ya. Sehingga hasil perbuatan kita di masa lalu itu apa, apakah kita pernah bla bla bla, bukan berarti mempercayai mitos yang tadi Mas Tulus sebutkan, tetapi dalam hal ini kita perlu mawas diri, perlu kita tahu apa yang kita lakukan hari ini akan kita rasakan di masa depan. Jadi ada sebuah karma di situ ya. Jadi penyebab anak ini bisa jadi idiot, bisa jadi, atau anak keterbelakangan mental, sekali lagi ya, bisa jadi karena kamu memiliki sesuatu di masa lalu. Kemudian yang pertama tadi adalah ilmu leluhur, dan yang terakhir ini, yang ketiga ini adalah kamu diberikan kelebihan yang luar biasa sama Allah dari segi rezeki. Jangan salah, 90% maaf, orang-orang yang diberikan anak dengan mental yang kurang, tanpa maksudnya gini, tanpa anak itu bukan dari gen dari orang tuanya yang dulu pernah idiot dan lain sebagainya, tetapi ternyata tetap idiot. Biasanya orang-orang diberikan rezeki yang baik sama orang tuanya, sehingga diberikan kesempatan, diberikan kemudahan, rezeki, tetapi Allah jadikan anak tadi sebagai ujian. Jadi alasannya adalah karena jenengan terlalu dimudahkan segala urusannya. Ketika kita sudah dimudahkan segala urusannya, apakah manusia akan lepas dari yang namanya ujian? Nggak bisa coy. Kalau biasanya kamu dikasih rezeki yang enak, jalur rezekimu bagus, yaitu imbalannya Allah akan memberikan juga anak yang sebagai ujian kamu. Dan sebetulnya sekali lagi, siapapun jenengan, siapapun kalian, entah ibu entah bapak yang punya anak keterbelakangan mental, saya yakin, seyakin-yakinnya kalau kalian berhasil mengontrol emosi kalian, ketabahan kalian, saya sangat yakin insya Allah jenengan surga. Karena sebetulnya anak-anak seperti ini adalah anak-anak khusus yang memang Allah berikan, Allah jadikan. Jarang orang yang diberikan ujian sehebat jenengan yang langsung janjikan surga. Jadi hati-hati, jangan ngeluh, jangan caci maki anak kita seperti itu. Jadi penyebabnya ya tadi macam-macam. Lalu penyebab yang terakhir, penyebab yang terakhir adalah anak ini terkena santet ataupun guna-guna ketika di dalam kandungan. Ini juga bisa jadi. Makanya kan saya bilang, cari tahu dari diri kita sendiri, kenapa kok kita seperti ini, kenapa anak kita dikasih seperti ini. Yang pertama adalah tetap satu kita yakini, memang Allah menjadikan ini ujian buat diri kita. Tetapi dalam hal ini mungkin karena perbuatan sombongmu atau angkuhmu, sehingga ada orang sakit hati pas kamu lagi hamil, istrimu lagi hamil, kamu disantet atau diguna-guna. Itu juga bisa jadi anak kita lahir secara prematur misalnya, atau maaf keterbelakangan mental atau cacat atau ide dan lain sebagainya. Ada sebuah cerita di tanah Jawa pada legenda ya, cerita legenda itu kayak si Joko Tingkir, Joko Kendil namanya. Joko Kendil itu adalah anak ratu, sehingga ada yang tidak menyukai si ratu, sehingga si ratu itu disantet di dalam perutnya, sehingga anaknya adalah rusak. Tetapi ada cerita lain di mana ketika orang tuanya berhasil dengan ketabahan yang cukup tinggi disembuhkan sama orang lain, kemudian anaknya ternyata itu adalah ganteng, jantan, dan ternyata adalah sosok seorang raja yang mewarisi tahta dari seorang raja Jawa. Nah, ini sebuah gambaran kalau ya sabar adalah kunci pertama untuk mengurusi anak-anak istimewa ini ya. Itu adalah sebab-sebabnya. Jadi mungkin jenengan yang punya anak yang seperti yang saya sebutkan, silahkan evaluasi diri Anda jenengan masing-masing sekarang. Apakah karena masa lalu saya yang salah, atau karena saya pernah melakukan salah sehingga ada salah dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah, di mata seorang indigo itu sebetulnya anak dia itu ada apanya sih? Mereka tuh ngapain sih sebetulnya? Sebetulnya anak idiot atau anak keterbelakangan mental atau maaf orang gila, cakra penglihatan untuk melihat makhluk gaib itu semua saya lihat terbuka. Hampir semua anak indigo mengatakan seperti itu. Jadi cakra di mana dia bisa melihat jin, cakra di mana dia bisa menyaksikan makhluk lain selain makhluk nyata, itu semua terbuka dengan nyata dan terlihat. Sebetulnya mereka bisa melihat apapun yang kita nggak bisa lihat. Anak-anak indigo itu seperti itu, sehingga mereka itu memang sudah
sudah satu, mereka dekat sekali dengan makhluk gaib. Dan ya itu tadi, karena intinya mereka itu seperti yang Mas Tulus bilang, 90% penyebabnya adalah bangsa jin. Jadi di tubuh anak idiot itu tuh hampir selalu ada jin. Tetapi yang perlu kita tahu adalah di sisi kanan ada jin baik, sisi kiri ada jin buruk, sehingga mereka tuh tetap bisa mengontrol sebetulnya. Makanya kalau punya anak-anak yang seperti itu, mungkin perlakuannya agak sedikit kasar atau mungkin ekstrim, jenengan kalau pas lagi tidur itu sering-sering diazanin kupingnya, terus pas diajak ngobrol dalam tidur itu, ketika dia tidur, le, kasihan sama mama ya le. Misalnya ibunya ini pekerja, besok mama mau kerja ya nang, jangan ribut, jangan nakal ya le, pinter. Jadi naluri keibuannya jenengan itu harus jenengan betul-betul tanamkan kepada dia. Dan sebetulnya mereka itu bukan gila, mereka itu bukan stres, mereka itu bukan gak punya hati. Mereka punya hati, mereka punya perasaan. Kenapa saya bilang tadi jenengan harus melakukan semuanya dengan hati, dengan berbisik-bisik, dengan pelan-pelan aja? Karena seharusnya memang itu yang harus dilakukan, mendekati anak-anak seperti ini. Anak-anak khusus seperti ini harus mendapatkan perlakuan khusus juga, dan tidak bisa secara nyata nabok jenengan balik tabok, jangan. Yes, mungkin kita akan dikatakan, si A punya anak yang A, si B punya anak yang B, orang kaya kok anaknya A, misalnya, karena akan ada seperti itu. Ben sakarepe. Tapi jenengan tuh orang luar biasa loh. Jenengan itu orang yang Allah pilih loh. Allah pilih untuk mendapatkan surga lewat jalur khusus. Jadi jangan nyerah, jangan menganggap anak-anak seperti ini adalah anak-anak yang menyita waktu, anak yang memalukan, anak yang tidak bisa, anggaplah anak-anak yang bawa sial dan sebagainya. Jangan seperti itu. Mereka adalah makhluk biasa seperti kita, dan mereka juga butuh kasih sayang sama kayak kita. Jadi lebih dekatkan dirimu kepada dia, sehingga kamu pasti bisa lebih mendekatkan diri kepada anakmu. Dan mereka bukan berarti mereka brutal, mereka nggak punya hati, mereka punya nurani, dan mereka tuh bisa mengerti sebetulnya apa yang kita sampaikan. Cuma karena yang kita lihat di makhluk bangsa jin itu pasti banyak di tubuh anak-anak, maaf, idiot dalam berkebutuhan khusus, makanya itulah yang menyebabkan dia akan sedikit kurang merasa kurang normal tubuhnya itu, kayak dia tuh nggak bisa ngontrol dirinya sendiri. Kadang-kadang mereka menggerakkan. Dan yang saya lihat di tubuh seorang anak idiot, selain hal baik, aura baik, kemudian aura kepintaran dan sebagainya, ada beberapa hal yang saya lihat juga memang hal buruk, yang ya itu tadi, jin-jin yang memang sengaja membuat mereka seperti itu. Dan ini sedikit keterlaluan sih buat saya, karena luar biasa berbahaya juga. Karena ilmu yang tadinya nggak sampai itu akhirnya dikuasai sama bangsa jin, kemudian yang menguasai si anak ini adalah jin yang jadi mengupayakan supaya nggak jadi tadi. Jadi semua adalah campur tangan mereka. Dan sekali lagi, jawaban atas pertanyaan dari semua orang, apakah bisa anak ini idiot itu bisa disembuhkan? Jawaban saya mungkin saja bisa, tapi kemungkinan dari 100% hanya ada 2%. Bagi saya pribadi, hanya 2% yang bisa disembuhkan dari 100%. Jadi saya hanya bisa berdoa, saya doakan siapapun kalian, siapapun jenengan yang memiliki anak berkebutuhan khusus, saya doakan semoga Allah janjikan surga, betul-betul surga untuk Anda. Berikan rizki yang berkah, barokah, kesehatan, selalu ketabahan, iman, dan juga Islamnya. Itu selalu yang saya doakan kepada kalian-kalian yang mungkin memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Sehingga gimana ya teman-teman ya, apakah metode A, metode B bisa? Kadang-kadang sekali lagi, ada anak idiot yang bisa sembuh secara total, tetapi bisa dijaminkan dengan sesuatu, itu juga berbahaya. Kemudian ada anak idiot yang bisa sembuh, tapi hanya karena kasih sayang dari orang tuanya juga ada. Jadi macam-macam teman-teman. Jadi sekali lagi, kalau jenengan tanya apakah bisa disembuhkan, saya jawab bisa, tetapi dari 100 itu hanya 2% yang bisa disembuhkan. Jadi cara mencari solusi terbaik untuk anak-anak idiot ini apa, Mas Tulus? Saya sarankan mereka itu kan paling sering mendengar, paling sering mencium, paling sering berbicara, paling sering menggerakkan. Jadi bangsa jin itu paling banyak di tubuh anak idiot ini, maaf, di telinga, hidung, mulut, dan juga lengan dan kaki. Jadi setiap potongan kaki itu boleh diterapi atau dioleskan di belakang telinga, itu dioleskan minyak bidara. Dan
minyak bidara ini sebetulnya bagus. Saya aku punya satu saudara, saya anggap saudara ya. Dia nggak bisa, anaknya tuh susah banget bicara. Tapi saya kasih terapi untuk saya suruh di belakang telinga, saya suruh kasih minyak bidara sambil diurut, kemudian ini di bawah lidah. Alhamdulillah 1 bulan kemudian beliau bisa, ya walaupun masih tetap dalam proses ya teman-teman ya, tetap dalam proses dan sudah mulai bisa fasih dalam melafazkan huruf-huruf. Jadi boleh diterapi dengan sering-sering dimandikan dengan daun bidara. Mungkin seminggu itu 2-3 kali boleh daun bidara ya teman-teman, dikasih garam, air hangat, dimandikan terus perlahan-lahan. Jadi kalau dikategorikan banyak jin itu jumlahnya ribuan, jadi perlu hal khusus di mana ya tetap harus sabar menghadapi anak-anak itu. Jadi anak-anak ini ketika kita bisa kontrol, bisa kita redamkan, tapi belum tentu bisa kita sembuhkan. Jadi ya itu tadi, redamkan dulu dengan diberikan olesan minyak bidara, dikonsumsikan minyak bidara juga nggak apa-apa, tapi tetap harus dengan batasan ya. Jadi mereka pertama kali mengkonsumsi minyak bidara itu biasanya langsung berontak teman-teman, karena mereka tahu minyak itu adalah pantangan bagi mereka. Mereka nggak suka, bangsa jin itu nggak suka dengan itu. Sering-sering oleskan minyak bidara di telinga, kemudian di sekitar hidung sambil dipijit-pijit di telinga dan di pergelangan tangan ya, itu sering-sering boleh. Dan oh ya teman-teman yang pesan minyak bidara, insya Allah nanti hari Senin ini sore ini sudah sampai. Jadi sore sudah update resi. Teman-teman yang pesan minyak bidara boleh banget, karena saya sudah pesan cukup banyak. Silahkan untuk yang mungkin berminat. Maaf, saya jualan ini bukan karena saya membahas ini, bukan, tapi kebetulan banyak yang pesen ya. Mbak Erlianti juga pesen yang dari Tenggarong. Jadi sudah sebelumnya, jauh sebelum saya membahas ini teman-teman ya. Jadi saya ndak ada niat bikin vlog ini terus bikin jualan. Kadang-kadang tuh ada aja netizen yang mulutnya Masya Allah, tapi saya bodo amat, terserah. Cuman kalau jenengan memang kemarin sudah banyak ngantri dari sebelum lebaran, tapi ndak kebagian, mulai hari Rabu insya Allah semua sudah normal, boleh jenengan pesan mulai dari sekarang ya. Banyak stoknya, saya stok 33 pieces. Jadi teman-teman yang mau pesan mulai dari sekarang sudah bisa. Silakan langsung DM. Nanti di deskripsi itu ada nomor telepon khusus untuk pemesanan minyak bidara yang 0857 54 111 888. Itu juga bisa dijadikan bahan terapi untuk anak-anak yang maaf susah bicara, kemudian pegal-pegal atau sakit, yang memang sakit dipijit tapi nggak sembuh-sembuh, itu juga boleh. Siapa tahu ada bangsa jenis itunya ya, sehingga bisa sambil diurut-urut gitu. Nah, setiap pemesanan pasti saya berikan petunjuk, nanti saya berikan petunjuk pemakaian kok, tenang aja ya. Teman-teman yang berminat silakan langsung DM saja di nomor telepon yang ada di deskripsi, ada nomor 0857 54 111 888. Dan sekali lagi saya bisa menyemangati kalian orang tua luar biasa yang memiliki anak kebutuhan khusus, sehingga mudah-mudahan jenengan tetap diberikan ketabahan kesabaran selalu dengan apapun kondisinya dan Allah berikan tukar dengan rezeki yang baik, yang berkah, dan juga dengan kondisi yang semakin baik. Amin. Saya teruskan mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalnya agak sedikit kasar pengucapan idiotnya. Jadi saya tidak berniat untuk menyakiti siapapun yang memiliki anak seperti itu, tapi maaf karena ini pelafasan yang baik yang mungkin bisa cepat dipahami sama orang lain ya. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga bisa menambah wawasan buat kita semua, dan lebih hati-hati sekali lagi untuk jenengan yang punya istri lagi hamil, boleh mempercayai mitos tapi untuk dijadikan sebagai bahan kewaspadaan, bukan berarti itu dipercayai ya. Karena ketika kita sudah suges, bangsa jin akan meresap, bangsa jin mendengar, kemudian akan terjadi apa yang kalian mau, yang kalian pikirkan tadi ya. Hati-hati, semua bersumber dari ini dan ini. Oke, thank you. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Selamat berlebaran. Selamat berkumpul bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.